Halo teman-teman, selamat datang di channel Fisika lagi. Di video ini kita akan membahas bab dinamika gerak partikel bagian ketiga, yaitu contoh soal hukum Newton pada bidang datar. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah balok bermasa 15 kg terletak di atas lantai. Berapakah gaya normal yang bekerja pada balok tersebut? Oke, di sini Kak Cip udah nyiapin gambar baloknya. Di soal dikatakan bahwa massa balok ini adalah 15 kg. Kalau benda memiliki massa, berarti dia memiliki gaya berat. Nah, kita gambar dulu garis gaya beratnya. Arahnya selalu ke bawah ya, seperti ini. Kita kasih nama W. Dan kita hitung dulu berapa gaya beratnya. Gaya berat itu kan massa dikalikan gravitasi. Massanya 15 kg dikali gravitasi, percepatan gravitasi itu nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi di sini kita bulatkan aja jadi 10. Berarti 15 kali 10 adalah 150 Newton. Nah, gaya beratnya 150 Newton. Yang ditanyakan di soal ini adalah gaya normalnya. Ya, gaya normal itu kan gaya yang tegak lurus dengan bidang. Nah, di sini bidangnya horizontal. Berarti gaya normalnya itu arahnya vertikal ke atas ya, tegak lurus dengan bidang. Nah, ini kita kasih nama N. Dan ini yang ditanyakannya. Teman-teman perhatikan di sini tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada balok ini. Dan balok ini keadaannya diam. Ya, baloknya diam. Kalau baloknya diam, berarti di sini berlaku hukum Newton. Yang keberapa? Yang ke-1. Yang pertama ya. Intinya kan hukum 1 Newton itu benda yang diam tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, di sini karena bendanya diam berarti berlaku hukum ke-1. Hukum Newton ke-1 kalau kita rumuskan adalah sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ada dua buah gaya yang bekerja, yaitu gaya berat arahnya ke bawah dan gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, kita ikuti diagram Cartesius ya. Kalau ke atas berarti nilainya positif, kalau ke bawah berarti nilainya negatif. Berarti di sini akan jadi N dikurang W sama dengan 0. Kemudian, untuk mendapatkan nilai N, kita di sini di ruas kiri tambahkan dengan W, di ruas kanan juga tambahkan dengan W. Berarti di sini N, negatif W ditambah W akan habis ya, sisa N aja. Sama dengan 0 tambah W adalah W. Nah, berarti nilai gaya normalnya ini akan sama dengan nilai gaya beratnya. Gaya beratnya berapa? 150 Newton. Berarti gaya normalnya juga nilainya 150 Newton. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah balok bermassa 15 kg terletak di atas lantai. Kemudian balok ditarik ke atas dengan gaya sebesar 50 Newton. Berapakah gaya normal yang bekerja pada balok tersebut? Oke, ini kasusnya mirip dengan soal yang pertama ya. Massanya sengaja Kak Cip buat sama, hanya saja di sini ada gaya ke atas nih. Besarnya 50 Newton. Nah, sekarang kita gambar dulu diagram bebasnya. Pertama dari garis gaya berat ya. Karena massanya sama dengan soal yang pertama, 15 kilo, berarti gaya beratnya juga sama, 150 Newton. Kemudian ada gaya ke atas nih.
Nah, kita lambangkan dengan F. F ini nilainya 50 Newton. Nah, teman-teman perhatikan, di sini gaya beratnya lebih besar dari gaya tarik yang ke atas ini. Artinya, balok ini akan sedikit terangkat, namun tidak sampai bergerak, ya, alias balok ini masih diam. Balok ini masih diam. Di sini berarti masih ada gaya normal yang bekerja, ya, karena si baloknya belum meninggalkan lantai, masih bersentuhan dengan lantai. Nah, kita gambar garis gaya normalnya di sini. Nah, nilai garis gaya normalnya ini yang ditanyakan. Karena balok ini masih diam ya tadi, berarti lagi-lagi di sini berlaku hukum Newton yang keberapa? Hukum Newton yang pertama. Oke, berarti sama dengan soal nomor 1, sigma F sama dengan 0. Di sini ada 3 buah gaya yang bekerja, yaitu W arahnya ke bawah, F dan N arahnya ke atas. Kita samakan dengan soal pertama tadi, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Oke, kita pindahkan dulu persamaannya ke sebelah sini biar lebih luas kita menghitungnya. Sigma F sama dengan 0, berarti N ditambah F dikurang W sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai gaya normal, berarti ruas kiri ini harus kita hilangkan F dan W-nya. Berarti di sini harus dikurang dengan F dan ditambah dengan W. Di ruas kanan juga sama, harus dikurang F dan ditambah dengan W. Berarti di sini F-nya udah habis ya, tinggal N. Sama dengan di sini W-nya kita pindahkan ke sini, jadi W dikurangi F. N sama dengan W dikurangi F. Sekarang tinggal kita substitusikan nilainya. W adalah 150 Newton dan F-nya 50 Newton. Berarti gaya normalnya adalah 100 Newton. Dari kedua kasus ini, bisa kita simpulkan bahwa gaya normal itu besarnya tidak selalu sama dengan gaya berat ya. Jadi tergantung apakah ada gaya luar yang bekerja atau tidak. Kalau ada gaya luar, seperti soal yang sebelah kanan ini, kita lihat gaya normalnya jadi lebih kecil dari gaya berat. Ya, jadi intinya gaya normal tidak selalu sama nilainya dengan gaya berat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah balok bermasa 15 kg ditarik ke arah atas dengan gaya 210 Newton. Berapakah percepatan yang dialami oleh balok? Nah, soal ini mirip dengan soal yang kedua ya, yang tadi. Masanya sama 15 kg, cuma gaya tarik ke atasnya itu nilainya 210 Newton. Sekarang kita gambar dulu diagram bebas atau garis gayanya. Pertama, garis gaya berat. Arahnya ke bawah. Oke, di sini gaya berat. Nilainya sama ya dengan soal sebelumnya, 150 Newton. Kemudian ada gaya tarik ke atas. Nah, ini kita lambangkan dengan F. Nilainya 210 Newton. Nah, coba perhatikan di sini gaya beratnya lebih kecil dari gaya ke atasnya. Artinya, balok ini akan terangkat dan bergerak dipercepat ke arah atas, ya. Berarti bakal naik nih, terangkat ke atas. Kalau sudah terangkat berarti tidak akan ada gaya normal, ya. Karena benda sama bidangnya sudah tidak bersentuhan. Oke, dan karena bendanya sudah bergerak ke atas,
Maka di sini berlaku hukum Newton yang keberapa? Yang kedua. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Di sini ada dua buah gaya yang bekerja, yaitu W arahnya ke bawah dan F arahnya ke atas. Seperti tadi, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti F dikurangi W sama dengan M kali A. Sekarang kita substitusikan nilainya. F itu 210, W itu 150, M-nya massa benda 15 kilo, A-nya yang mau kita cari ya. Ini yang ditanyakan percepatan. 210 dikurang 150 itu adalah 60 sama dengan 15 A. Berarti A sama dengan 60 dibagi dengan 15. A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan yang dialami oleh balok ini adalah sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah balok bermassa 15 kg ditarik ke arah kanan dengan gaya 30 Newton. Berapakah percepatan yang dialami oleh balok? Nah, ini lagi-lagi Kak Cip sama ini massanya 15 kilo, tapi ditarik ke arah kanan. Gayanya 30 Newton. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Oke, sekarang kita gambar dulu diagram bebasnya. Di sini ada gaya berat. Nilainya sama ya, 150 Newton. Kemudian ada gaya normal. Ini kita nggak tahu nilainya berapa. Kemudian ada gaya ke kanan. Kita lambangkan dengan F, besarnya 30 Newton. Nah, kalau ada benda yang ditarik ke arah kanan, berarti benda ini juga akan bergerak ke arah kanan. Ya. Nah, gaya berat sama gaya normalnya ini tidak akan berpengaruh karena bendanya bergerak ke arah kanan. Dan karena bergerak, berarti di sini yang berlaku adalah hukum Newton yang kedua. Ya, bendanya bergerak dipercepat ini. Dipercepat. Karena kita memberikan gaya ya. Jadi kalau kita ngasih gaya, gayanya itu tetap nilainya, berarti benda yang kita kasih gaya itu akan bergerak dipercepat. Arahnya sesuai dengan resultan gayanya, jumlahnya kemana, apakah ke kanan, ke kiri, atau kemana gitu ya. Nah, kembali lagi, di sini berlaku hukum Newton kedua, berarti sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena tadi yang berpengaruh adalah gaya yang ke kanan ini, ya, yang searah dengan arah gerak benda, berarti sigma F ini hanya F-nya saja yang arahnya ke kanan. Oke, sama dengan M kali A. F-nya kita masukkan nilainya 30 Newton, massanya 15 kilo, A-nya yang kita cari. Kemudian berarti A sama dengan 30 dibagi 15. Berarti A-nya 30 dibagi 15 itu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan yang dialami oleh balok ini adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Sebuah balok bermassa 5 kg ditarik oleh beberapa gaya seperti pada gambar. Berapakah percepatan yang dialami oleh balok dan kemana arahnya? Di sini seperti soal yang sebelumnya ya, karena ditarik ke arah
horizontal ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, berarti yang gayanya arahnya vertikal, gaya berat dan gaya normalnya itu tidak berpengaruh. Sehingga di sini berlaku hukum Newton yang kedua lagi. Ya, berarti sigma F sama dengan M kali A. Resultannya berarti kita anggap seperti diagram Kartesius ya, ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti F1 dikurang F2 ditambah F3 sama dengan M dikali A. Ya, F1 ke kanan positif, F2 ke kiri jadi negatif, F3 ke kanan positif. Sekarang kita substitusikan nilainya, di sini 6 dikurang 5 ditambah 4 sama dengan masanya 5 kg. Terus A-nya yang mau kita cari. 6 kurang 5, 1 tambah 4 jadi 5 sama dengan 5A. Berarti A sama dengan 5 dibagi 5 alias A-nya itu 1. Satuannya meter per sekon kuadrat. Dan di sini ditanyakan kemana arahnya. Karena tadi kita sudah menentukan ya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, berarti ini percepatannya kan nilainya positif. Berarti ini dipercepat ke arah kanan. Oke, seperti itu. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan diulang videonya sampai paham. Atau kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau bisa melalui Instagram @fisika.lagi. Nah, untuk video kali ini, Kak Cip cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.